Nah, kali ini gue pengen bagiin banget yang menurut gue ini cukup mendesak ya, karena banyak banget orang akhirnya pacaran dengan cara yang salah gitu kan ya. Jadi, so let's start today. I wanna share about the man God has for me ya. Jadi gue akan share tentang jodoh atau pria yang dari Tuhan ya. Jadi ada cukup banyak poin ya teman-teman. Jadi boleh ambil minuman dulu, makanan dulu gitu ya, sambil siapin notes kamu, catatan kecil kamu ya. Dan khususnya gue mau share ini khusus untuk cewek-cewek karena gue lagi bangun sebuah komunitas baru ya. Teman-teman cewek-cewek yang pengen lebih dalam juga, pengen tahu ini kayak gimana sih gitu, teman-teman boleh komen ya, komen aja di sini ya. Apa sih itu? Nah, jadi gue lagi banyak sekali membangun perempuan-perempuan single sampai mereka nemuin mimpi mereka, visi mereka, dan masuk dalam pernikahan kudus. So that's my vision from God, and then also my husband really support me about it. Okay? Nah, ministrinya adalah Woman Discipling Woman ya. Jadi bukan cuma gue, ada banyak teman-teman lain juga yang akan mendisciple teman-teman, dan menurut gue ini perlu banget. Jadi ketika lu hidup bener, lu nggak ngerasa sendirian dan lu nggak ngerasa cupu gitu. Tapi ada banyak teman-teman yang juga bersama dengan lu. Gitu ya. Oke. Kembali ya. Kalau gue agak-agak engap, maafkan ya, maklum ibu hamil ya. Oke, gue Nelly. Oke, let's talk about this. Oke, the man God has for me. Jadi gue punya 10 list sebenarnya ya. Dan gue tidak membagikan ini berdasarkan pengalaman orang lain. So listen this girls. Ini betul-betul pengalaman gue menghidupinya, dan ya orang-orang di sekeliling gue jadi saksi juga ya, baik itu keluarga rohani menyaksikan bagaimana gue dan suami gue itu sama-sama percaya kami dari Tuhan. But this is specifically tentang seorang wanita gitu, menantikan janji Tuhan, the man God has for me. Oke, jadi ada 10 list yang gue alami dan gue betul-betul hidupi dari masa gue single sampai akhirnya gue menikah. Oke, yang pertama adalah, nggak usah lama-lama ya, yang pertama adalah bagaimana kita cewek ini tahu dia dari Tuhan. He is the man God has for me or for you. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jadilah wanita yang betul-betul mengalami keintiman dengan Tuhan ya, karena nggak ada cara lain ya. Seeking His kingdom first and then shall be added gitu ya. Kalau terjemahan aslinya, bahkan things itu terjemahan bahasa Ibraninya, gue buka-buka itu artinya adalah he and she. It ya, she, he, it, artinya lu pengen jodoh dari Tuhan. He, kalau kita cewek berarti he, dan dia dari Tuhan itu adalah kita harus punya keintiman dengan Tuhan, karena satu-satunya yang bisa kasih tahu kita gitu ya, guidance-nya itu adalah Tuhan itu sendiri, Roh Kudus, lewat kehidupan kita sehari-hari. Oke? Yang pertama. Yang kedua adalah hati nurani yang murni. Jadi kita tuh harus punya firman Tuhan kan bilang begini kan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan relationship yang seperti apa yang lo mau bangun nanti gitu ya, pernikahan seperti apa yang lo mau bangun nanti dengan cowok lo gitu kan ya. So ada juga yang bilang gini, dengan apakah anak muda menjaga kelakuannya benar? Ya dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi guidance-nya satu-satunya adalah tadi keintiman dengan Tuhan ya, tentunya baca firman dan lain-lain. Dan dari situ kita akan dibangun hati nurani yang murni. Nah, hati nurani kita yang murni ini yang akan terus mengasah kita, kasih kita info gitu ya, input. He is the man God for you or not. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah list ya. Jadi lu harus bikin list tentang calon pria yang lu sedang doakan ya. Gua bikin, jadi tahun demi tahun bikin jurnal, dan di dalam jurnal ini ada 10, kalau gue sih bikin 10 ya, 10. Nanti gue bikin lagi ya video yang lain bagaimana cara menuliskan jurnal yang dari Tuhan. Oke, this is another story. Oke, tapi yang pasti kamu bikin listnya ya. Dan gue selalu kasih tahu nih ke cewek-cewek yang gue mentor juga, bahwa listnya itu selalu pastikan dibangun di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir ya. Batu itu apa? Sis, masih ingat teman-teman? Yang gue mentor pasti ingat ya. Kalau di atas batu karang itu sesuatu yang godly. Apa misalnya dia bisa jadi seorang imam, dia mengasihi Tuhan, family man, pekerja keras gitu kan, dia jujur dan lain-lain. Tapi pasir itu apa? Pasir itu sesuatu yang nggak kekal gitu loh, nggak bernilai kekal. Sementara kita mau di atas batu itu yang bernilai kekal. Pasir itu misalnya kudu kasep sigali minho, kudu beunghar, kudu boga A, B, C, D. Alah, udahlah ya. Karena lu tahu lu mau cari yang ganteng, belum tentu dia mau sama lu. Bukan, jahat banget sih, bukan. Lu cari yang ganteng, begitu kecelakaan, robek dikit kelar hidup lu, ya kan?
Apalagi kekayaan, begitu kayak sekarang pandemik, semua orang dalam krisis, perusahaan pun bisa bangkrut gitu. So it's not about it ya. Jadi panduannya sih begitu kalau mau bikin list ya, pasir dan batu. Oke, next ya, itu ya. Jadi kamu listnya tadi. Nah yang keempat adalah lingkungan yang lebih banyak mendukung kamu menjalani relationship dengan dia dengan yang tidak mendukung. Ya, jadi coba deh kalau kamu sekarang sedang dekat dengan seorang pria, kamu lihat ciri-ciri ini ya. Apakah teman-teman kamu lebih banyak mendukung hubungan kamu dengan dia atau tidak? Ya karena biasanya kita tuh buta, padahal kita nggak boleh buta sebetulnya ya. Hubungan yang dari Tuhan itu membukakan mata kita, bukan membutakan mata kita. Oke? Itu lebih detail nanti ya. Jadi 4, lingkungan lebih banyak mendukung daripada tidak mendukung ya. Kelima, ini penting, perhatikan buah-buah karakter pria tersebut ya. Caranya kamu tahu gimana? Gampang sekarang. Sekarang ada yang namanya sosial media. Bila perlu kamu bisa lacak jejak digitalnya gitu kan ya. Gitu kayak gue sama suami gue pertama kali dia lihat digital sosial media gue loh, sampai orang yang leader yang mentor dia juga interview gue tuh ngeliat bahwa karena gue seorang MC dia pikir hidup gue kayak artis gitu ya. Are you sure gitu? Kamu akan menikah dengan seorang misionaris yang cinta Tuhan gitu kan. Nah itu dari jejak digital ya. Jejak digital kamu bisa lihat, apalagi tahun-tahun mundur kamu kan bisa lihat komen-komen dan lain-lain. Gak semuanya kok jejak digital itu bisa menjadi drama. Kamu bisa lihat dari situ. Nah, berikutnya adalah cari info sebanyak mungkin. Dari mana? Keluarga. Kalau dia punya adik, punya kakak, mereka biasanya nggak akan bohong, ya. Kedua, teman-teman, lingkungan dia kerja, komunitas dia, ya kan? Kayak gue sama suami gue dulu waktu pertama kali dekat itu, gue justru cari tahu lewat komunitasnya. Karena ada seorang misionaris, ada satu misionaris yang gue kenal, ternyata dia kenal, dan waktu gue tahu dia bilang gini, my goodness, how could you know that guy, he's really man of God. See, kita bisa tahu ya tentunya tadi pertama pasti dari Tuhan, kedua dari lingkungan ya. Jadi perhatikan buah-buah karakternya itu kamu bisa lihat dari jejak digital, keluarga, teman-teman, lingkungan, tempat kerja, dan lain-lain. Oke? Nah, yang keenam ya, ini kalau ini kan pengalaman gue pribadi gitu ya. Si pria tersebut hidup dalam covering. Jadi kalau pria itu hidup dalam covering, rata-rata sih nggak gagal ya, karena orang yang pria tuh kan gengsinya tinggi, tapi dia mau di covering sama orang lain, di mentor, hidup dalam komunitas yang sehat. Nah itu biasanya salah satu ciri ya bahwa he is a man of God gitu ya, karena dia memberikan hidupnya untuk dijagain orang lain loh. Itu keren menurut gua ya. Jadi yang keenam, cari tahu cowok itu hidup dalam covering atau enggak ya. Terus yang ketujuh, dia bikin hidupmu itu bertumbuh. Kalau gue sebutnya 3B ya, cewek-cewek yang gue ini udah pada tahu nih ya, yang gue ministry bareng-bareng udah pada tahu ya. Jadi dia bikin hidupmu bertumbuh, berbuah dan berkarya. Jadi ada 3 hal, bertumbuh, berbuah, dan berkarya ya. Baik bertumbuh dalam finansial, spiritual, gaya hidup yang lebih sehat, terus kamu berbuah lewat karakter ya kan, terus kamu punya karya. Nah kayak gue, suami gue tuh support banget. Sebenarnya dia bilang sejak pertama kali pindah, ayo lu bikin video vlog, kamu tuh kan lu seorang penyiar, bakat kamu tuh di ngomong gitu. Terus udah gitu dia tahu saya banyak memuridkan, ayo bikin sebuah ministry. Itu semua dari dia gitu loh. Nah itu kamu menghasilkan karya gitu. Coba dilihat-lihat sekarang nih ya, kamu bertumbuh nggak, atau jangan-jangan toksik ya? Kamu berbuah nggak, atau jangan-jangan bukan berbuah, jangan-jangan malah kamu mengubur mimpi kamu. Yang ketiga, jangankan berkarya, yang ada malah kamu mundur karena kamu sering dibully sama calon kamu. Oke? Nah jadi itu ya, jadi biasanya yang bertumbuh, berbuah, berkarya dalam visi misi panggilan hidup di dalam Tuhan. Oke? Nah 8, ini penting banget ya. Yang ke-8 adalah dia pria yang menjaga hidupmu, yaitu ngajakin kamu hidup dalam kekudusan. Catat nih cewek-cewek ya, cowok yang dari Tuhan itu dia justru tidak akan approve your love atau gini, buktiin cinta lu sama gue dengan kasih badan lu tidur sama gue. No, that's totally wrong. Even dia bilang dia akan bertanggung jawab, itu totally salah. Oke? Jadi pria yang dari Tuhan adalah dia tidak akan menuntut tubuhmu sebagai pembuktian cintanya kamu sama dia. Tapi apa? Bukan kasih tubuh, tapi dia akan meminta hidupmu untuk berjalan bersama-sama dengan dia, memulai hubungan yang benar.
hubungan yang kudus. Oke, catat, dia gak akan minta tubuhmu untuk dijadikan pembuktian, tapi dia akan minta hidupmu. Ya, beda tubuh sama hidup. Hidup itu kamu, karaktermu, untuk bangun sesuatu yang garis relationship dengan dia. Oke? Gitu, jadi minta hidupnya tuh untuk sama-sama tunduk. Yuk, bila perlu nih, cowok yang keren yang bilang gini, yuk kita di mentor. Wah, nanti gue kasih tips lagi ya, bagaimana nih membangun godly relationship. Ini kan the man God has for me dulu. Oke? Nah, gitu. Terus yang ke-9, dia bisa jadi sahabat atau temen lu ya, untuk bertumbuh ke arah Kristus. Aduh, ini asik banget. Contoh sederhana tadi, maksud gue, si cowok ini bisa ngajakin kamu berkomunitas, cariin mentor ya. Kalau bisa mentornya sih suami istri yang lebih senior dari kamu umurnya, karena mereka lebih berpengalaman ya, baik dari sisi spiritual maupun usia ya. Ini akan sangat menolong hubungan kamu. Itu keren banget ya. Dia jadi sahabat yang sangat menyenangkan untuk sama-sama mau bertumbuh ke arah Kristus. Dia bawa kamu ke komunitas yang benar, dibapai atau punya spiritual father atau mentoring yang benar. Dia cari covering buat kamu berdua. Itu keren banget ya. Dan yang terakhir adalah kamu harus punya 5 hal ini ya, ketika kamu mencari seorang pria dari Tuhan. Nah, sebenarnya rangkuman dari 1 sampai 9 itu ada di poin terakhir ini ya. Jadi gue tuh belajar awalnya juga tentang ini gitu, dari sebuah movement, dan movement ini juga akhirnya menghidupkan gue sampai gue masuk dalam pernikahan kudus dengan suami gue gitu ya. Nah, apa sih 5 fungsi pria? Nanti gue akan share satu-satu ya, tapi hari ini gue cuman pengen share ini doang ya. Ada 5 fungsi pria. Yang pertama priest, oke. Yang kedua adalah dia bisa jadi prophet. Yang ketiga progenitor. Yang keempat adalah protector. And then the last one, dia bisa menjadi seorang provider ya. Nanti 5 fungsi ini gue akan bukain satu-satu ya, tapi hari ini itu dulu ya. Oke teman-teman, jadi ada 10. Coba ya, kalau kamu udah catat satu-satu, kamu bisa share ya dengan gue, bisa komen juga yang mana sih, ada nggak dari 10 ciri ini ada di seorang pria yang sedang kamu jalani relationship sama-sama ya. Kalau iya, kalau berdasarkan pengalaman gue bisa dipastikan he is the man God has for you, he is the man God has for me ya. Oke, itu doang tips hari ini. The man God has for me, pria yang dari Tuhan itu seperti apa, ada 10 list. Ingat, balik lagi, jangan lupa ya. Yang pertama, relationship with God, hati nurani yang murni. List tentang calon pria yang dari Tuhan. Lingkungan yang mendukung harus lebih banyak daripada enggak. Perhatikan buah-buah karakter dia. Kamu bisa lihat bagaimana lewat sosial media, teman-teman, keluarga. Terus 6, dia mau hidup dalam covering. Yang ke-7, dia berhidup, bertumbuh, berbuah, berkarya. Yang ke-8, dia gak akan merusak tubuhmu, tapi dia akan meminta hidupmu untuk sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Ke-9, dia jadi sahabat. Dan yang ke-10 adalah dia berfungsi sebagaimana yang Alkitabiah ajarkan, 5 fungsi pria. Yeay! That's all teman-teman, cewek-cewek ya. Buat yang mau konsultasi, mau belajar banyak hal lagi, jadi wanita yang utuh di hadapan Tuhan, guys, komen aja ya, atau nanti kalian bisa kontak-kontakan sama gue. I would like to help you guys, girls. Okay? Thank you all so much. Tips hari ini itu dulu ya. Dan di episode berikutnya gue akan share tentang 5 fungsi pria, so you can check it. Okay, thank you all so much. Okay, I'll see you in the next episode. Let's talk with Nelly.